Apalagi kalau dunia kita pengen lancar. Itu kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha wallahu akbar. Tambahin la haula wa la quwata. Patok setiap hari 100 kali aja. Sehingga apabila ada seseorang datang ke rumah kita, minta diajarkan kalimat syahadat supaya dia masuk Islam, jangan ditunda itu. Atau barangkali sudah nyari saksi dulu, tunggu saksi, nggak usah pernah, memang mau nikah mau saksi. Kalau di saat orang itu mengucapkan saya paling benar, berarti itu termasuk propaganda iblis. Hati-hati. Kan dalam riwayat itu ada 4 jeritan setan, ya, dan menangis sejadi-jadinya. Ada 4 kejadian. 1, ketika 10 lipat ganda. Berarti peningkatannya berapa kali lipat? 7 kali lipat. Senang gak tuh kita? Alhamdulillah. Buat yang tahu, yang senang, yang nggak tahu nggak ada pengaruh. Tapi kalau satu contoh, saya contohin sama duit, ente tahu paham. Kalau kemarin gajinya 3 juta, sekarang 70 juta gimana? Banget. Duit. Nggak, soalnya orang nggak gitu mah. Ya. Makanya kebaikan-kebaikan itu disikapi untuk orang-orang yang beriman, merasa bahagia. Sedikit beramal, modal tidak bertambah, tapi untung berlipat ganda. Contohnya, sholat biasa, ya. Tapi sekarang padilahnya dan keutamanya 70 lipat ganda. Itu yang membuat kita bersyukur, alhamdulillah. Dan ini Allah berikan untuk kita, umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang lain gak dikasih sama Allah. Sehingga Allah ajak tuh kita, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard wa'iddat lil muttaqin. Ayo cepat-cepat raih ampunan Allah, ya. Dengan asbab kita meraih ampunan Allah, Allah akan janjikan tuh surga yang luasnya 7 lapis langit dan bumi. Buat siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Ini makna ini kita ambil bagaimana menciptakan hidup ini, hidup yang surgawi. Supaya kita ini punya perasaan legowo, hidup nikmat. Sehingga kalau bisa budayakanlah rasa syukur kita kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, ungkapan syukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Banyak orang yang beriman itu, yang merasa mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Dan kalimat ini walaupun remeh dan mudah, tidak semua orang mampu mengucapkan. Nggak semua orang. Ada orang diberikan sakit fisik oleh Allah, ketika mendapatkan nikmat makan, dia mengucapin lakal hamdu ya Rabb, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang sehat makan aja, enggak pernah mengucapin alhamdulillah kalau sebelum tahap. Tapi oh alhamdulillah. Kalau enggak harus. Yang lebih antik lagi bisa tahap diajak makan mau lagi. Ya. Nah itu loh saudara sekalian, jadi mensyukuri nikmat Allah ini tidak semua orang bisa. Makanya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sering-sering tuh baca kalimat tersebut. Apalagi kalau dunia kita pengen lancar. Itu kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha wallahu akbar. Tambahin la haula wa la quwata. Patok setiap hari 100 kali aja. Itu termasuk al-baqiyatus salihat, amal-amal ibadah yang disimpan oleh Allah buat nanti di sorga. Nah berlogikanya kalau sorga yang gaib kita sudah pentingkan untuk menanam dengan kalimat-kalimat itu, maka urusan dunia entah yang ditanggung Allah. Remeh kelihatannya, tapi besar manfaatnya.
Atau ada kalimat yang lain, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Banyak tuh ada di Wirdul Latif itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Itu besar pahalanya kalau dibaca, ya, termasuk kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah. Nah, ini apa yang menyebabkan daripada ampunan Allah? Ditafsirkan oleh ulama, wasari'u ay badiru wasabiku ilal a'malil lati tujibul maghfirah. Cepat-cepatlah kalian beramal yang menyebabkan dengan asbab amal kita itu menyebabkan ampunan Allah. Apa diantaranya? Menggugurkan ibadah yang wajib, sholat, ya. Kan sholat kata Nabi, sholat ketemu salat, Jumat ketemu Jumat, Ramadan ketemu, itu adalah waktu-waktu yang bisa menyebabkan datangnya ampunan Allah, terutama ibadah yang wajib. Itu menurut sebagian ulama. Qala Ibnu Abbas, nah, ini menurut penafsiran sahabat Abdullah ibn Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau termasuk orang yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma fahimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman takwil kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga kalau makan beliau menafsirkan ayat, ulama-ulama tafsir ngalah. Satu, beliau ini termasuk kerabatnya Nabi, warganya Nabi, ya, sepupu dengan Nabi. Kemudian yang kedua, pernah didoakan oleh Nabi. Bahkan dalam riwayat, beliau pun pernah diludahi mulutnya oleh Nabi, didoakan oleh Nabi. Ya. Itu doa buat beliau dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa penafsiran beliau? Ilal Islam. Dengan asbab Islam itu bisa menggugurkan dosa manusia. Jadi Islam itu, saudara sekalian, begitu hebatnya. Al-Islam yuhdimu maqablah. Islam itu bakal melebur perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang lalu. Ada orang non-muslim masuk Islam, ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, maka semua dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebelum dia menjadi orang muslim, semua dihapus oleh Allah. Dengan asbab mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga apabila ada seseorang datang ke rumah kita, minta diajarkan kalimat syahadat supaya dia masuk Islam, jangan ditunda itu. Jangan ditunda. Atau barangkali saudaranya ada saksi dulu, tunggu saksi, nggak usah, pernah memang mau nikah mau saksi. Usah. Ustaz, Pak, saya mau masuk Islam. Ayo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Udah langsung ditalkilkan dengan artinya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Tambahin lagi kalau pengen yakin, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Nah, itu supaya apa? Supaya tambah kuat lagi. Kenapa jangan ditunda-tunda? Umpama saudara nih, dia datang ke rumah kita, diajak jalan-jalan dulu kemana-mana. Berarti saudara menunda-nunda maghfirahnya Allah yang diberikan kepada si orang tadi. Lalu bagaimana kalau makan di tengah jalan dia meninggal dunia? Saudara dosa. Yang harusnya dia telah diampunkan dosanya oleh Allah dengan asbab mengucapkan dua kalimat syahadat. Gara-gara kita ajak jalan-jalan, dia mati di tengah jalan, kita tanggung dosanya tuh. Jangan, makanya. Jadi kalau dia sudah mau ingin mengucapkan dua kalimat syahadat, jangan apa? Kita tanya macam-macam. Ayo, bismillah, pasang niat ya, yang lulus ibadah karena Allah. Tanya aja begitu udah. Nah, ada pun nanti setelah dia masuk Islam, urusan dia sama Allah. Kalau kita memang dia perlu perhatian kita, ajarkan apa yang kita bisa. Ajarkan sholat, ajarkan puasa. Apalagi dia ngaku murid sama kita, ya udah tanggung jawab kita. Berarti kita mengajarkan orang yang ingin mempelajari dan memperdalam ajaran
Islam, besar itu pahalanya. Jadi yang menyebabkan ampunan Allah itu ya ketika mereka beragama Islam, masuk Nah sekarang kita sudah muslim. Berarti si muslim ini ada kalanya ibadah, ada kalanya nggak ibadah, ada kalanya pahala, ada kalanya dosa. Jadi banyakin baca istighfar, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Banyakin baca istighfar, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Atau banyakin kalimat la ilaha illallah. Ini setan nih, ya, yang namanya setan buka kartu buat kita. Ditunjukin rahasianya. Setan itu ketika mendengarkan firman Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka setan itu menjerit, menangis. Sia-sia aku menggoda anak Adam. Ketika aku sudah menggoda anak Adam, tapi Allah masih bukakan pintu taubat buat mereka. Berarti sia-sia. Kan dalam riwayat itu ada 4 jeritan setan, ya. Dan menangis sejadi-jadinya, ada 4 kejadian. 1, ketika Allah melaknat kepada iblis, kepada setan itu, dia menjerit. Kenapa? Gara-gara dia tidak mau tunduk perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam. Itulah menjadikan murkanya Allah, dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. 1. Kemudian dikeluarkannya dari surga. Fasilitas yang begitu nikmat yang disiapkan oleh Allah untuk dia, dikarenakan dia nggak mau nurut, tunduk kepada Nabi Adam, menyebabkan dia itu diusir dari surga. Yang ketiga, ketika Allah turunkan suratul Fatihah, ya, suratul Fatihah ini turun untuk apa? Sebagai Ummul Quran. Situ banyak ya kalimat-kalimat tauhid. Sehingga Quran suratul Fatihah itu menjadikan sebuah rukun dalam ibadah salat, dan Allah pun membagi 2. Ya, membagi 2. Salat itu terbagi 2. Ini pernah saya terangkan dulu. Salat aku bagi 2 antara aku dengan hambaku. Mana haknya Allah? Sampai ayat yang berbunyi iyyaka na'budu. Itu untuk Allah. Itu untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu. Untuk Allah itu. Untuk kita mana? Wa iyyaka. Nah, mulai wa iyyaka nasta'in untuk kita. Hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Kalau Allah nggak butuh pertolongan kita, kita yang butuh minta pertolongan. Nah, ketika kita itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, "Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al." Inilah antara aku dan hambaku. Dan untuk hambaku apa yang diminta terserah. Wa li 'abdi mas'al. Ketika kita baca wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Apa pertolongan yang kita minta kepada Allah? Ihdinas siratal. Berikan ya Allah pertolongan buat kami, tunjuki jalan-jalan yang lurus. Jalan siapa itu jalan yang lurus? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Ini ayat ditafsirkan oleh ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan-jalan orang-orang yang telah Kau berikan kenikmatan ya Allah. Siapa itu orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka lah ya Allah orang-orang yang telah Kau berikan kenikmatan. Kelompokkan kami, berikan kami petunjuk kepada kami, itu semua seperti jalan-jalan mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang yang Kau murkai. Ya, ditafsirkan oleh ulama apa itu al-maghlub ay an-nasara, ad-dhalin ay al-yahudi. Jadi bukan seperti jalan mereka ya Allah. Yang saya minta jalan seperti orang-orang yang telah Kau ridhoi, yang telah Kau berikan kenikmatan, seperti nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada wassalih. Itulah yang kami minta ya Allah. Bimbing kami ya Allah
agar kami bisa dikelompokkan seperti mereka yang telah mendapatkan nikmat. Ya. Jadi itu diantaranya setan ini, iblis ini, ya, menjerit menangis ketika turunnya ayat Al-Fa. Kemudian yang keempat, setelah dilahirkannya Nabi Muhammad, dia menjerit. Apa? Dikarenakan lahirnya Nabi Muhammad, ya, dikenal dengan akhir zaman. Berarti dikit lagi hari kiamat dan dia akan mendapatkan siksa selama-lamanya. Sekarang belum disiksa iblis, belum disiksa, baru mendapat laknat, ya, ibaratnya belum dipenjara, masih bebas berkeliaran. Makanya iblis mencari pengikut sebanyak-banyaknya supaya ntar yang ngikutin banyak. Makanya iblis bilang nih, ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ahlaktu nas bizunub wal ma'asi. Aku rusak manusia dengan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kata iblis, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi manusia merusak aku dengan ucapan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Orang yang banyak mengucapkan kalimat tersebut, insya Allah iblis gak bakal betah dalam diri kita. Apakah puas sampai situ iblis? Enggak. Terus akan menggoda kita selama kita belum tergeser nilai keimanan kita dan keikhlasan kita. Kemudian apa kata iblis? Ya. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil hawa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Ketika mereka sudah mampu mengucapkan kalimat tadi, aku akan masuk ke dalam hatinya seakan-akan sayalah yang paling mendapat hidayah. Jadi seakan-akan dia mengaku paling benar. Kalau di saat orang itu mengucapkan saya paling benar, berarti itu termasuk propaganda iblis. Hati-hati. Jadi iblis itu selalu menggoda kita, nggak ada puasnya. Kalau kita mendapatkan hidayah, senang nggak? Diberikan kesempatan untuk ibadah, senang nggak? Tapi hati-hati. Oh, saya doang nih yang paling rajin di Kalisari. Hati-hati. Iblis masuk dalam hati kita. Kalau udah semacam itu masuk dalam hati kita, takutnya lunturlah amal ibadah kita. Berarti iblis nggak pernah berhenti. Sehingga iblis juga bersumpah, ya, selama manusia itu hidup, ya, aku akan goda. Tapi Allah pun sumpah dengan ucapannya, demi kebesaran aku pun akan membukakan pintu ampunan buat mereka. Jadi iblis merusak, Allah bukakan pintu ampunan. Iblis merusak, Allah bukakan ampunan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, yang besar, yang kecil, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Amin ya rabbal. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahu